Aprilia, kami dari kelompok 10 ingin menampilkan hasil video kami mengenai akuntansi kas dengan mata kuliah teori akuntansi dan dengan dosen pengaku Bu Rizka Damayanti, SE MAK. Selamat menyaksikan. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan bagian penting dari pelaporan keuangan yang memberikan gambaran jelas tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Di Amerika Serikat, laporan ini diwajibkan sejak FASB Statement nomor 95 dan di Indonesia diatur dalam PSAK nomor 2 sejak tahun buku 1995. Laporan arus kas menjadi alat utama untuk menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola kas dan juga setara kas. Selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Laporan arus kas sangat berguna bagi investor, kreditor, dan juga pemakai laporan keuangan lainnya. Karena yang pertama ada membantu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa depan. Yang kedua, menilai kemampuan. Perusahaan memenuhi kewajiban, membayar dividen, dan kebutuhan dana eksternal. Yang ketiga ada menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan juga arus kas. Yang keempat ada menilai dampak investasi dan transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan. Kas dan juga setara kas. Kas dalam konteks laporan arus kas meliputi uang tunai, rekening giro, dan aset setara kas yang sangat liquid, dapat segera diuangkan, serta memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil, misalnya yaitu jatuh tempo maksimal 3 bulan. Contohnya ada cash on hand, treasury bills, commercial paper, dan juga money market fund. Setara kas adalah aset untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya ada pengelompokan pada akuntansi kas yang dimana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kegiatan operasi, aktivitas utama penghasil pendapatan, dan aktivitas lain yang bukan investasi atau penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Untuk contoh arus kas masuknya ada penerimaan dari penjualan barang atau jasa, piutang, bunga, dividen, dan klaim asuransi. Untuk contoh arus kas keluarnya ada pembayaran bahan baku, pembayaran kepada supplier dan pegawai, pembayaran pajak, pembayaran bunga, dan pengembalian dana kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada kegiatan pembiayaan atau pendanaan, yang dimana aktivitas yang mengubah jumlah dan komposisi modal serta pinjaman jangka panjang. Untuk contoh arus kas masuknya ada penerimaan dari penerbitan saham, obligasi, hipotek, dan pinjaman. Untuk contoh arus kas keluarnya ada pembayaran dividen, pembayaran kembali utang, dan pembayaran bunga kepada pemilik. Dan yang ketiga ada kegiatan investasi pada perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain selain kas. Untuk contoh arus kas masuknya ada penjualan, aktiva tetap, penagihan pinjaman, dan penjualan saham. Dan contoh arus kas keluarnya ada pembelian aktiva tetap, pembelian saham, dan pembayaran utang perusahaan. Selanjutnya ada implikasi pada akuntansi kas. Laporan arus kas dapat membantu perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mengelola likuiditas dan perencanaan keuangan jangka pendek, untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas secara transparan, untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan dan investasi, dan membantu pengembalian keputusan strategis yang berbasis kas, bukan hanya untuk laba akuntansi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan pada akuntansi kas, yang dimana laporan arus kas sangat penting karena memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini juga membantu investor, kreditor, dan pihak lain untuk menilai kemampuan perusahaan yang menghasilkan kas di masa depan, memenuhi kewajiban, dan mengevaluasi dampak investasi terhadap posisi keuangan perusahaan. Arus kas dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan operasi, kegiatan pendanaan atau pembiayaan, dan kegiatan investasi.